Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisia Landiartisti dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan membuat video untuk mengenai tugas sesi 1 Ilmu Logika. Untuk soal pertama, pada hakikatnya tem terbagi menjadi beberapa jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam tem beserta contohnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tem adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Pada hakikatnya tem menjadi beberapa jenis. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 macam tem beserta contohnya. Yang pertama ada namanya tem berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, tem dibedakan atas tem konkret dan tem abstrak. Namun keduanya ada yang berada di lingkungan hakikat dan ada yang berada di lingkungan sifat. Contoh tem dengan konotasi adalah perempuan itu bodoh. Nah, kalimat bodoh itu mengandung makna negatif tentang kemampuan seseorang. Nah, yang kedua, ada tem berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, tem dapat dibedakan dengan tem sifat yang umum dan khusus. Nah, contohnya ini contoh tem bersifat khusus itu kayak hewan mengacu makhluk hidup yang tidak termasuk manusia. Terus manusia itu mengacu makhluk hidup yang tidak termasuk hewan. Itu termasuk tem khusus ya. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan tem umum, jika dibandingkan dengan tem umum, makhluk hidup dengan hewan dan manusia, maka makhluk hidup itu akan menjadi umum karena kalau misalnya hewan dan manusia itu termasuk tem khusus. Yang ketiga, ada namanya tem berdasarkan predikmen. Predikmen yang dimaksud ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Nah, penguraian secara kategori maksudnya itu pemerincian menurut cara beradanya yang pembagiannya ada 10 kategori. Nah, di sini saya akan mencontohkan ada namanya Ahmad manusia dan Ahmad terpelajar. Nah, kata manusia ini menunjukkan sesuatu yang berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan predikmen substansi. Sedangkan kalimat terpelajar itu merupakan sesuatu yang ada pada yang lain dan dalam yang lain. Sebab adanya ilmu yang dimiliki setelah belajar berarti sesuatu yang bukan berdiri sendiri. Oleh karena itu, tem terpelajar termasuk ke dalam predikmen aksidensia. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir bagaimana agar terhindar dari sesat pikir atau logika fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak disengaja. Nah, untuk contoh sesat pikir, yang pertama ada Ahmad tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia tidak berpengalaman. Nah, di sini kasus ini merupakan perbincangan yang bercorak menyesatkan karena Ahmad tidak mempercayai, sedangkan Ahmad itu tidak tahu karakter orang itu apa. Seharusnya cara menghindarinya adalah Ahmad harus fokus pada argumen dan bukti, bukan pada karakter atau kepribadian seseorang. Dengan Ahmad menghargai pendapat orang lain tanpa melihat orang tersebut tidak berpengalaman. Nah, di situ Ahmad bisa menghindari namanya sesat pikir. Nah, selain itu, cara menghindari sesat pikir, kita harus berpikir kritis. Yang kedua, kita harus mencari informasi yang konkret supaya tidak ada namanya sesat pikir. Yang ketiga, kita harus menghindari namanya emosi. Yang keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.